Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Software Development Life Cycle atau SDLC. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 9. Ada Afifah Dwi Septia Ramawati dengan NIM 20055100040, Gina Silvia dengan NIM 20055100046, dan Kurnia Setio Widyaningsih dengan NIM 20055100047. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Afifah akan menyampaikan mengenai pengertian, tujuan, dan manfaat dari SDLC. Yang pertama mengenai pengertian System Development Life Cycle atau SDLC. System Development Life Cycle atau bisa disebut dengan SDLC merupakan model konseptual dalam proyek manajemen yang menjelaskan tahapan kerja dalam pengembangan sistem informasi. SDLC meliputi studi kelayakan dari tahap awal hingga pemeliharaan aplikasi. Tujuan dari SDLC adalah menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam hal waktu, biaya, efektivitas, dan efisiensi. Untuk itu, sistem ini berisikan rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Konsep SDLC tersebut akan menjadi dasar dari berbagai macam metodologi pengembangan perangkat lunak. Metodologi tersebut membentuk suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan pembuatan sistem informasi atau proses pengembangan dari perangkat lunak. Selanjutnya yaitu tujuan dari SDLC. Tujuan dari SDLC adalah menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam hal waktu, biaya, efektivitas, dan efisiensi. Sistem Development Life Cycle atau SDLC menyediakan manajer proyek IT sebagai alat yang dapat membantu memastikan keberhasilan implementasi sistem yang memenuhi tujuan dari bisnis dan strategis. Dalam segi bisnis, SDLC memiliki tujuan untuk memastikan pengiriman sistem berkualitas tinggi, memberikan kontrol manajemen yang kuat, dan memaksimalkan produktivitas. Untuk itu, sistem ini berisikan mengenai rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Kemudian mengenai manfaat dari SDLC. Yang pertama yaitu performance atau kinerja. Peningkatan terhadap kinerja sistem yang baru menjadi lebih efektif. Kinerja dapat diukur dari throughput atau jumlah dari pekerjaan yang dapat dilakukan suatu saat tertentu dan respon time atau rata-rata waktu yang tertunda di antara dua transaksi. Kemudian yang kedua ada information atau peningkatan kualitas informasi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga ada economical, yaitu peningkatan terhadap manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan, atau penurunan-penurunan biaya yang terjadi. Kemudian yang keempat ada efisiensi, yaitu peningkatan terhadap efisiensi operasi. Efisiensi dapat diukur dari outputnya dibagi dengan inputnya. Kemudian yang kelima ada service atau pelayanan, peningkatan terhadap layanan yang diberikan oleh sistem. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gina. Saya akan menjelaskan penjelasan berikutnya yaitu syarat. Yang pertama ada scope, meliputi pengikatan jenis sistem dan jenis proyek apa yang didukung oleh SDLC. Yang kedua ada technical aktivitas, menentukan jenis, tugas, dan hasil yang baru diperkembangkan di dalam proyek. Lalu yang ketiga ada manajemen aktivitas, merupakan proses aktivitas manajemen. Yang keempat ada usability, yaitu menentukan SDLC mana yang akan digunakan. Yang terakhir ada installation guidance, yaitu mengatasi semua kebutuhan yang terkait dengan penetapan SDLC mulai dari awal. Yang berikutnya yaitu fase,
Dalam fase ini ada 6 tahapan. Yang pertama planning, yaitu mengidentifikasi sistem informasi. Yang kedua analisis, menilai aspek kelayakan. Yang ketiga ada desain, yaitu memberikan gambaran. Lalu yang keempat ada implementation, mengembangkan perangkat. Yang kelima ada testing dan integration, yaitu uji kelayakan dan menentukan ulang. Lalu yang keenam ada maintenance atau menyempurnakan sistem. Selanjutnya yaitu model. Yang pertama ada waterfall, merupakan model klasik yang menyediakan proses pengembangan seperti aliran. Yang kedua ada agile SDLC, didasarkan pada pendekatan adaptif yang tidak begitu memerlukan perencanaan yang matang. Lalu yang ketiga ada V-Spade. V-Spade ini kelanjutan dari waterfall model yang diperluas sama seperti waterfall model. V-Spade memiliki rencana yang ketat. Yang berikutnya ada spiral model. Spiral model adalah hasil adaptasi dari dua model, yaitu prototyping model dengan pengulangannya dan waterfall model dengan pengendaliannya, dan sistematikanya pula. Pada setiap tahapan, spiral model menekankan pada analisis resiko. Model ini baik digunakan untuk mengerjakan proyek yang memiliki resiko sedang hingga tinggi. Kelebihan menggunakan spiral model adalah dapat menyesuaikan terhadap perubahan persyaratan. Sedangkan kekurangannya adalah terdiri dari manajemen yang kompleks. Yang kelima yaitu iteratif model. Iteratif model secara khusus berfokus pada implementasi awal yang disederhanakan, di mana iteratif model ini secara progresif memperoleh lebih banyak kompleksitas dan rangkaian fitur yang lebih luas hingga sistem akhir selesai. Iteratif model tidak membutuhkan daftar persyaratan yang lengkap sebelum proses atau proyek ini dimulai. Salah satu kelebihan dari iteratif model adalah dapat dengan cepat dikembangkan pada awal siklus. Sementara kekurangan dari model ini adalah pengerjaan model ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam sumber daya manusia. Sekian presentasi kelompok 9 mengenai Software Development Life Cycle atau SDLC. Semoga dalam presentasi ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.